Mohon maaf. Baik, terima kasih. Ini recordnya sudah jalan. Tadi sudah kita sapa rekan-rekan sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya coba share screen dulu. Nah, kalau yang di live, kalau saya share screen dihilang ntar ya. Saya mengubah modenya dulu. Mungkin ada yang melihat. Sekarang saya live-nya di channel saya, tidak di channel yang Ilkom dulu. Karena kemarin sudah saya uji coba itu. Ntar. Nah, ini sudah muka saya sudah kelihatan. Baik, yang di online itu sudah terlihat juga sayanya. Saya menggunakan dua kamera ini biasanya, ya memang dua kamera. Karena kalau lebih dari dua kamera, colokannya sudah nyaris nggak ada lagi nih. Sudah menggunakan dongle atau external USB Type-C extension ini ya. Baik, kita lihat. Kita masuk, sebenarnya saya sudah mau masuk ke pemrogramannya, tapi ternyata memang tidak bisa langsung kalau tidak dikenalkan dulu perangkat tambahan selain dari yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Nah, hari ini kita coba mengenalkan ini sedikit ya. Nanti ada apa namanya teorinya. Sebenarnya ada datasheetnya istilahnya dari pabrik yang membuat modul ini. Tapi kita lihat dulu ya. Nah, materi-materi kita yang sudah kita atau sudah saya sampaikan, kita pelajari sama-sama itu. Ini yang kita akan pelajari, itu yang kelima ya hari ini ya. Kita akan lihat. Sebenarnya saya sudah buatkan video untuk rakitnya, dan kawan-kawan juga sudah melihat yang rakit apa namanya yang dua roda ya. Dua roda penggerak, kemudian satu roda bebas. Nah, sebenarnya sudah saya buatkan yang video untuk merakit roda yang 4 penggerak ya. Jadi 4-wheel drive istilahnya seperti itu. Sebentar. Oh, ini ada yang kelupaan membuat tugas resume. Silakan, kan janji saya kan sampai hari ini. Jadi silakan nanti yang belum mengumpulkan tugasnya sampai hari ini nanti ya. Sampai nanti malam lah silakan ya. Biar tidak kosong anunya nilainya. Nanti kalau yang sudah saya respon, biasanya saya apa namanya masukkan atau input nilainya di sistem nilai online kita. Baik, ini adalah materi kita yang sudah kita sepakati bersama. Nanti kita lihat ya, kita sudah masuk ke materi yang mana. Ini sudah jenis-jenis robot ya. Biasanya waktu saya tidak cukup untuk menjelaskan yang belakang-belakang, jadi saya agak cepat dulu. Ini komponen dasar pembentuk robotnya juga sudah kita bahas sama-sama, termasuk yang kawan-kawan sudah buat resumenya dari yang sudah saya buatkan, apa namanya, videonya sudah saya upload di channel saya yang lain. Itu biar tidak ketumpuk ya. Kenapa sih tidak tumpuk di channel yang ini, biar tidak ketumpuk dengan apa namanya materi-materi kuliah seperti ini. Kemudian terkait dengan sensor dan aktuator juga sudah kita bahas sama-sama. Kemudian terkait dengan pengendali mikrokontroler, kalau minggu lalu atau pekan lalu kita sudah coba melihat ya sedikit terkait dengan controller yang itu mungkin belum pernah juga saya sampaikan ke kawan-kawan sebelumnya ya di semester-semester yang lalu terkait dengan Intel Galileo. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bagaimana instalasi, kemudian potnya juga seperti apa menginstalasi drivernya, karena tidak hanya instalasi Arduino IDE untuk Intel Galileo generasi 2-nya, tapi juga pot COM-nya ya. Karena kalau misalkan itu tidak terdeteksi serial potnya atau COM portnya, maka nanti pada saat kita mau program di Arduino IDE yang boardnya adalah Intel Galileo, itu nanti tidak bisa terkoneksi ke sana. Baik, kemudian hari ini kita akan coba masuk ke sini ya. Nah, sebenarnya kita mau memprogram, tapi ada satu lagi yang harus kita coba pelajari sama-sama. Jadi robot yang kita mau program itu bisa jadi nanti dua apa namanya, yang dua roda yang seperti di video resume ya. Kemudian atau ini kurang G1 ya, dan penggerak. Nah, G-nya kurang 1, penggerak nih. Mohon maaf. Penggerak yang menggunakan relay dan atau nanti L298 ini ya, modulnya ada L298 ini modul driver untuk menggerakkan motor, kemudian nanti motor terhubung ke roda.
Nah, baik, kita perlu tahu beberapa hal dulu ya. Seperti halnya kita ingin tahu dulu komponen-komponen pembentuk robot. Di pertemuan sebelumnya itu kan sudah ada macam-macam. Nah, sudah juga dijelaskan, tapi hari ini kita akan coba lebih detail lagi biar nanti pada saat memprogram itu paham apa yang diprogram sih, jangan sampai nanti memprogram tidak tahu apa yang diprogram. Jadi asal ketik programnya terus nanti hasilnya tidak terhubung ke hardware. Ya walaupun sekali lagi mohon maaf ini kita tidak atau belum bisa untuk memberikan waktu memprogram di kampus ya. Karena memang sampai saat ini saya belum, bukan saya saja, kampus belum dapat izin untuk memperkenankan mahasiswa berada di kampus dan memperoleh apa namanya pembelajaran secara luring ya atau offline. Dan itu memang dialami semua kampus. Tapi saya kemarin sempat dengar di ULM ya, Universitas Lambung Mangkurat itu katanya pertengahan Oktober ini mereka sudah masuk. Karena memang syarat dari pemerintah itu nanti mahasiswanya sudah tervaksin semuanya. Jadi mereka harus menunjukkan minimal 1 kali sertifikat tanda sudah divaksin gitu ya. Nah dosen-dosennya juga, hasil pengajar baru juga dosen-dosen sudah divaksin dan memang karena belum ada izin secara resmi dari LL Dikti ataupun Kemdikbud, maka kita belum berani mengadakan pembelajaran tatap muka ya. Baik, sebentar. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya di online. Saya tidak ngecek ini, sambil saya cek dulu ya. Baik, ada yang mau didiskusikan dulu? Ini sudah, siapa yang hadir ini mungkin sudah lebih banyak dari yang tadi ya. Mungkin saya tidak bisa sapa semuanya. Oh, di sini ada Gusman, ada Justin, kemudian bentar ya, ada Sabdayanur, sudah tadi ya, Prizal Fahlepi, kemudian siapa nih? Oke, baik, saya sebentar, saya search dulu ya, biar saya memastikan bahwa suaranya ada. Ada yang mengecek di online? Oh, suaranya yang ada nih, bentar. Saya lupa nih. Baik, mohon maaf kalau yang di online ya, saya lupa menghidupkan ininya ya. Apa namanya? OBS-nya. Bentar, kita lihat dulu. Nah, ini tadi ya. Kita masuk ke sini, nanti kita coba bahas relay itu seperti apa. Materi-materi kita sebelumnya tadi sudah ini. Kemudian kita akan ini jenisnya robot sudah, komponen dasar sudah, sensor aktuator, ntar nih kendalinya sudah. Kemarin juga menggunakan apa namanya Galileo ya. Bentar. Mungkin sudah muncul di sana. Baik, kita lanjut lagi ya. Kalau belum ada yang mungkin didiskusikan, kita lihat dulu ya. Bentar. Kita masuk ke blok diagram sekarang ya. Nah, sebelum kita memprogram, kita perlu tahu dulu apa yang kita perlukan ya. Seperti misalkan kita perlu, karena kita membuat robot roda, maka kita perlu roda, ya, roda kanan dan roda kiri. Bentar, saya bawa kok ini. Nah ini ya. Ini roda, posisinya kalau misalkan saya balik ini ya. Ini mudah-mudahan terlihat di, bentar saya agak mundur. Nah yang di online, apa namanya di YouTube kelihatan juga ini roda. Roda ya. Ini, biarlah muka saya ketutup. Ini roda ya. Ini ada modul relay di atasnya. Di dalamnya ini sebenarnya ada motor DC ya. Nanti di video yang rakit itu mudah-mudahan saya bisa upload secepatnya. Ini ada motor DC-nya. Nah ini drivernya ya. Drivernya kalau yang sekarang saya pegang ini drivernya menggunakan modul relay. Driver itu penggerak. Jadi kalau misalkan kita nanti program tidak bisa langsung dari, kan sudah saya sampaikan sebelumnya ya, dari microcontroller tidak bisa langsung ke motor, apalagi ke roda ya.
dan kita harus melewati sebuah namanya penggerak, kalau istilah saya sih jembatan ya, untuk menjembatani antara mikrokontrol dengan si motor DC-nya. Atau kalau misalkan nanti pakai motor AC, tapi kita kebanyakan menggunakan motor DC. Ini pakai relay ataupun pakai nanti driver motor yang menggunakan chip atau IC L298. Nah, ini yang tadi ya, roda. Ini roda, kalau ini disebut sebagai kanan, maka sebelahnya sebagai kiri ya. Kalau misalkan di kamera ini kanan nih, berarti nih kanan ini kiri. Mudah-mudahan kalau tidak kebalik. Nah, itu ya. Nah, ini yang four wheel drive ya. Four wheel drive. Mungkin kalau nanti yang sudah menonton di tugas kemarin itu adalah yang two wheel drive. Baik, yang pertama ada roda kanan dan roda kiri ya. Kemudian, nah ini tadi yang saya katakan, kita perlu driver motor. Baik itu yang menggunakan chip, biasanya L298 atau L29 yang lain ya. Ini L298 yang umum dijual di pasaran, nanti kita lihat modulnya seperti apa. Dan yang sudah melakukan atau mengerjakan resume itu sudah saya beritahu di videonya itu. Yang relay adalah yang tadi. Dan mungkin sedikit kilas di background belakang gitu ya. Mungkin agak transparan, itu ada modul relaynya dan di bawahnya ada robot yang sudah saya rakit dan ada modul relay di atasnya. Baik, ini mungkin sebenarnya saya agak ini ya ngerakit robot karena mata saya sudah agak kabur kalau melihat benda-benda yang cukup kecil. Jadi kadang-kadang pada saat dia memfokuskan ke benda yang kecil itu bikin kepala jadi ini ya, jadi sakit karena memang saraf mata terhubung ke otak juga, ya semuanya ya terhubung ya. Maksudnya kalau misalkan biasanya kalau matanya berakomodasi cukup berat, biasanya larinya ke kepala biasanya. Baik, terlepas dari itu kita lihat ya, ini driver motor itu terhubung nanti atau memberikan signal atau apa istilahnya ya, yang di drive, yang diberikan tegangan. Nah, mungkin yang sederhana gitu. Driver motor akan memberikan tegangan ke roda kanan roda kiri melalui motor DC yang digunakan ya. Jadi kalau misalkan kita punya motor DC ini, sebetulnya sudah saya pasang ke sini. Ya, di dalam sini ada nah ini di dalamnya ada yang warna kuning juga ya. Dan kamera kelihatan nih, warna kuning dan warna abu-abu seperti motor Tamiya kemarin. Yang biasa main Tamiya ya. Nah itu kan kalau tidak diberi tegangan, kalau Tamiya kan menggunakan baterai, ini juga menggunakan baterai, tapi saya bawa nggak baterainya. Nah ini saya bawa baterai. Jadi di dalam saya kantongi baterainya. Saya menggunakan baterai ini baterai 18650 ya serinya. Bukan baterai AA ataupun AAA. Kalau motornya diberi tegangan DC ya, motor DC dalam hal ini, maka dia akan berputar sesuai dengan polaritas tegangan yang diberikan. Misalkan yang positif dengan positif, yang negatif dengan negatif, maka bisa jadi nanti putarannya adalah searah jarum jam. Begitu pula kalau kita balik polaritasnya, maka yang tadinya positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif, maka dengan dibalik ke polaritas ini, nanti putaran rodanya juga akan, atau putaran motornya juga akan berbalik ya. Tadinya searah jarum jam, kemudian bisa berbalik berlawanan jarum jam. Sampai seperti misalkan si Anam menggas sepeda motornya, maka nanti kan dia motornya akan kalau dilihat dari sebelah kanan ya, itu rodanya akan berputar kalau maju ya searah jarum jam. Bentar. Ya, di Khairul Rijal ada suara masuk. Maaf saya mute dulu Khairul Rijal. Kemudian kalau misalkan Anam pada posisi motor mati, kemudian dia mendorong motornya ke belakang, maka rodanya akan berputar berlawanan jarum jam dan si sepeda motor akan bergerak mundur. Nah seperti itu pula yang terjadi di robot ya pada saat kita berikan tegangan. Nah, tapi ini tidak mutlak yang positif kutub positif dari motor diberi tegangan positif baterai, kemudian kutub negatifnya motor diberi tegangan negatif motor, itu belum tentu nanti arah putarannya searah jarum jam ya, tergantung posisi kita melihatnya. Karenanya pada saat nanti ini juga sudah saya buatkan videonya, pada saat kita nanti merakit robot ini, kita perlu mengetes dulu posisi ininya, posisi pemberian tegangannya, jangan sampai nanti kita program dia maju terus dia mundur. Nah, jadi kita harus pastikan dulu bahwa pada saat kita beri tegangan
sesuai dengan polaritas dari motornya itu dia akan berputar dan menggerakkan si robot ini maju atau mundur gitu. Jadi searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Itu yang perlu kita pastikan biasanya di awal. Ini juga yang biasanya saya mintakan ke kawan-kawan untuk kalau sebelum-sebelumnya ya, kalau kita bisa praktikum itu untuk dites dulu. Jadi jangan sampai nanti sudah dirakit rapi, pada saat di program nggak mau jalan. Nah itu dia, karena memang pada saat di awal-awal itu tidak atau belum dites dulu. Baik, microcontroller yang kita gunakan adalah ATmega 328. Kalau di sebelumnya itu semester yang lalu ya, tahun lalu, semester yang lalu maksudnya untuk mata kuliah yang sama, pemrograman robotika itu menggunakan Arduino Uno seperti yang di resume. Nah sekarang kita coba gunakan yang lebih kecil ini, Arduino Nano ya. Mudah-mudahan ntar ini, nah ini. Kalau di live YouTube ini kelihatan juga. Sekarang kameranya sudah menghadap saya kedua-duanya. Kalau biasanya saya agak miring kalau di live YouTube-nya. Mungkin juga agak miring sedikit, tapi sudah agak-agak ke depan. Baik, kita terus lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan sambil di kolom chat aja boleh ya. Mungkin ada yang sungkan langsung menghidupkan mikrofon ataupun videonya ataupun kameranya. Nanti bisa lewat chat aja. Misalkan si Junior mau bertanya silahkan Junior, jangan khawatir, oh Pak nanti kuotanya cepat habis kalau iya silahkan pakai chat aja, lebih hemat gitu ya. Tapi jangan lewat WA ya, saya tidak bisa sambil ngecek WA. Lewat sini aja dulu. Nanti pada saat kita sudah selesai kuliah, kita kalau ada yang mau ditanyakan lewat grup silahkan ya. Baik, kita akan gunakan microcontroller 328 ini ya, ATmega 328 itu sama seperti yang terpasang di Arduino Nano ini ataupun yang terpasang di Arduino Uno yang ada di video yang di resume ya. Nah, yang tidak kalah penting yang pasti kita harus punya power supply. Power supply ini atau suplai dayanya bisa menggunakan baterai, bisa menggunakan adaptor. Tapi kalau misalkan ingin dia bergerak secara otonom, tidak tergantung pada adaptor. Kalau adaptor kan harus ada kabelnya ya. Nanti ribet kita pada saat membuat robot harus ada kabelnya. Nah, maka kita perlu punya baterai. Nah, kalau yang tadi ini baterai, kita mana ini. Ini baterai tanpa tempat ya atau tanpa case-nya, yang ini sekarang ada tempatnya nih. Jadi baterainya ada tempatnya yang kita bisa pasang nanti di ada tempatnya dan ada kabelnya. Ya, ada kabelnya dan kita bisa pasang nanti di robotnya. Ini mungkin tegangannya masih kurang ya karena hanya 3,7 volt ini. Biasanya saya pasang 2. Jadi 3,7 kali 2 itu 7,4 ya kurang lebih ya. Baik. Nah, si power supply tentu saja akan menyuplai modul dari microcontrollernya sendiri ya, dan juga modul driver motor. Nah, dan dia tidak langsung menyuplai, ingat, dia tidak langsung menyuplai ke motor DC-nya, ya. Jadi motor DC ini dalam hal ini terhubung ke roda kanan dan roda kiri ya. Jadi perlu diingat baik-baik. Walaupun kita tidak bisa melihat secara atau mempraktikkan secara langsung, perlu diingat-ingat bahwa si power supply baterai dalam ini ya ataupun adaptor itu tidak bisa menyuplai langsung, bukan tidak bisa, tidak di program atau tidak dirakit untuk langsung menyuplai ke motor. Karena kalau langsung dia nyuplai ke motor, ya sudah motornya aja yang jalan langsung gitu, tidak perlu kita program macam-macam. Nah, sedangkan yang kita inginkan nanti kan si robot ini bisa bergerak maju, bergerak mundur, belok kanan, belok kiri gitu ya. Nah, itu dengan kita memprogram si microcontroller. Microcontroller nanti akan memberikan sinyal ke driver motor, baik itu relay ataupun si chip ya L298 ya. Kemudian driver motor ini akan mendrive atau memberikan tegangan suplainya ke motor kanan atau motor kiri, atau tidak kedua-duanya atau keduanya. Jadi bisa salah satunya, keduanya, ataupun tidak keduanya. Kalau tidak keduanya berarti kan tidak ada pergerakan sama sekali. Tapi kalau misalkan salah satunya, itu nanti bisa membuat robotnya bergerak belok kanan ataupun belok kiri. Bisa dibayangkan kira-kira? Anam? Iya, Pak. Bisa ya dibayangkan ya. Kalau misalkan ada 2, kalau yang kemarin yang di video ya, di video yang di YouTube, nanti akan saya upload lagi yang mirip nih yang untuk 4 roda. Itu kalau hanya roda kanan yang digerakkan, maka nanti kan dia kan roda kanan bergerak maju gitu ya, atau bergerak searah jarum jam, maka nanti ada kemungkinan si robotnya akan berbelok kiri. Nah, kalau misalkan sebaliknya, yang roda kiri yang digerakkan gitu ya, kemudian putarannya berlawanan jarum jam, maka nanti dia akan membuat robot itu berbelok kanan.
Mudah-mudahan tidak semakin rumit ya. Ini sudah semakin rumit nih ininya nih penjelasannya. Saya sudah berusaha dapat mungkin, sebaik mungkin untuk menjelaskan biar tidak apa namanya membingungkan ya. Sebelum Anda bisa ditangkap, saya 6 aja nih patokannya nih. Iya, Pak. Bisa tidak ditangkap tadi penjelasan saraf jam lawanan jarum jam gitu? Jawab bisa ada, Pak. Bisa. Masih bingung. Masih bingung. Yang lain. Rizal, Khairul Rizal. Iya, Pak. Bisa bisa dipahami tidak atau ditangkap tidak penjelasan tentang roda kanan, roda kiri, kemudian berputar searah jarum jam, berlawanan jarum jam. Oh, ini ada yang ngechat masih bingung Pak, bentar ya. Apa sebaiknya kita lihat video dulu ya? Oke lah, kita stop dulu ya. Kita stop dulu deh. Saya stop dulu share ininya, saya share ke video sini mudah-mudahan. Mana sih? Nih, bentar ya, tar. Player saya mana nih? Player. Oke, ntar si playernya bisa di-share tidak playernya? Share screen. Waduh, gimana nih men-share-nya? Bentar ya. Di Zoom meeting itu tidak terlihat share dari ini saya Optimus video clip share sound. Coba saya lihat share sound. Optimus video clip. Mana ya? Sebentar, saya pakai player yang lain dulu ya. Open with-nya tidak muncul. Host device. Sabar ya. Video player. Nah, media player. Saya balik lagi ke Zoom, bisa tidak di-share? Windows Media Player. Oh, entar. Mungkin dia pada saat ini sedang share. Ini ya, enggak juga kan. Mana sih? Oh, ini dia. Oke, sebentar ya. Saya load dulu videonya. Maklum ini tidak terlalu lancar ininya si operatornya. Nah, ini satu aja deh. Biar tidak bingungkan dulu, satu dulu aja. Library. Oke, ini sudah. Oh, kok mana? Bentar, ulang lagi. Playernya hilang. Music playlist video. Susah sekali ya, memplay video dan nge-share-nya di ini agak sulit. Soalnya dia tidak open with-nya tidak keluar nih. Ah, ini baru. Media player. Oke, saya putar dulu ya. This video. Oh, biar aja ya, seadanya ya. Share screen. Nah, ini dia. Oke, itu sekarang muncul. Yang di online ini tidak kelihatan. Itu sekarang saya lagi ngetes putaran motor ya, sambil dilihat ya. Saya tambahkan Windows dulu di sini.
Kalau submitting, masa tidak kelihatan. Ini capture. Media player. Baik, tidak kelihatan, mohon maaf ya kalau yang di YouTube mungkin tidak kelihatan ininya videonya. Yang di Zoom nanti saya upload ulang aja rekaman yang di sini. Itu bisa terlihat ya, coba diperhatikan. Sekarang saya mengubah-ubah atau membalik-balik polaritas dari. Nah ini kan kalau kita lihat ini posisinya, anggap saja ini yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ini berputarnya, jadi kan searah jarum jam nih. Ini 4-wheel drive, jadi keempat rodanya berputar di situ. Ini saya balik, sambil diperhatikan ya. Nah, ini sekarang dia berputarnya berlawanan jarum jam. Ini yang tadi saya maksud searah jarum jam dan berlawanan jarum jam ya. Nah, ini. Nah. Sudah terlihat Rizal ataupun Anam? Sudah, Pak. Paham ya yang dimaksud berlawanan ataupun searah jarum jam ya putarannya ya? Paham, Pak. Anam? Paham, Pak. Baik. Satu lagi deh. Saifullah? Ahmad Saifullah ya maksudnya. Mohon maaf. Masih kurang, Pak. Masih kurang. Videonya sendat-sendat. Videonya sendat. Iya, ini mungkin nanti saya upload aja deh videonya lagi biar nanti sama-sama bisa dilihat ya posisi. Ini adalah nguji untuk motor kanan, motor kiri. Nah, ini saya pasang ke situ nih. Nah, ini sudah terpasang ininya, motornya. Ntar saya stop share dulu ya. Baik, sekali lagi memang agak sulit menyampaikan ataupun memperlihatkan dengan model online seperti ini ya. Walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin membuat video, kemudian memperlihatkan secara langsung. Bentar, sekarang ini tetap juga akan sendat-sendat nih kalau saya pasang di sini nih. Bentar, ini kelihatan, kurang tinggi ya. Kurang tinggi ini kalau saya, ini motor ya. Tangan saya cuma 2 nih, nggak bisa megang, harusnya saya bisa. Nggak bisa ininya. Posisi saya memberi tegangannya agak sulit ya, karena harus memasang ke ininya, ke robotnya. Baik, anggap saja sudah sebagian paham ya, walaupun tersendat-sendat. Sekali lagi mohon maaf, mungkin tidak bisa maksimal ininya, penyampaian materinya ininya ya, demonya. Nah. Baik, tadi mungkin sudah bisa dilihat ya posisi motornya berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Motor dalam hal ini kita bisa lihat, kalau motornya langsung mungkin bisa lihat, tapi kalau di robotnya yang kita amati adalah perputaran atau arah gerakan si rodanya ya. Itu bisa tadi searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, itu yang akan nanti membuat sebentar, yang main Tamiya sebelumnya itu siapa? Halo rekan yang main Tamiya? Rizal ya? Tapi udah gak kepake lagi. Gimana? Sudah? Nggak kepake lagi? Ya kalau dulu ya. Nah baik, sekarang saya tanya ke Rizal. Dulu kalau misalkan main Tamiya, itu kalau misalkan kita memasang baterainya kan 2 ya biasanya ya. Memasang baterainya sesuai dengan polaritasnya kan dia kan pasti maju ya, nggak akan bakalan mundur kan? Ya maju. Maju kan? Nah, maju. Kecuali kita paksa baterainya dibalik. Yang tadinya positif terus negatif, yang tadinya negatif jadi positif gitu kan. Nah baru dia akan mundur gitu kan namanya. Tamiyanya, tapi jarang karena kalau kita paksa nanti si penyangga baterainya itu akan juga pada posisi yang tidak pas ininya, jadinya bisa jadi akan patah ataupun bengkok gitu kan jadi posisinya. Nah karenanya gini, kalau Tamiya memang selalu disetting atau selalu di program apa sih namanya, bukan di program, karena dia tidak pakai program ya, bolehlah kita katakan di program ya, jelasnya memang dirancang gitu ya, maksudnya dirancang untuk dia kalau diberi tegangan kemudian dihubungkan tegangan itu ke
motornya dia akan bergerak maju. Nah, bedanya dengan robot kita. Robot kita ini bisa bergerak maju, kemudian mundur, bisa belok kanan, bisa belok kiri ya. Nanti kalau misalkan sudah didemokan sudah jalan gitu ya di lantai, nah itu mungkin baru bisa dipahami lebih detail. Tapi sekarang saya mencoba mengajak rekan-rekan saya membayangkan dulu. Seperti itulah kira-kira ya. Tadi kalau robot dites, kemudian ya Rizal ada yang ingin ditanyakan? Apakah pencet aja raise hand-nya? Ada Pak. Ada, silakan. Sebelumnya tuh Pak, saya mohon maaf itu tadi ke unmute tadi yang agak keganggu itu. Ya, karena saya gak di rumah nih. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Saya tahu Pak, ada pernah lihat robot yang ngikutin garis. Kalau diistilahkan itu robot line follower tuh Pak. Betul. Itu cara kerjanya gimana Pak? Cara kerjanya, ya baik. Dulu waktu praktikum masih posisi kampus di Pekapuran ya, Pekapuran dan juga Jalan Pangeran Antasari. Mungkin ada yang tahu di situ ada kampus Banjarbaru yang di sebelah gelanggang Hasanuddin HM itu ya. Nah di situ dulu waktu kalau praktikum itu yang saya minta mereka merakit robot, kemudian ada sensor garisnya. Kemudian ada robotnya terutama ya, ada mikrokontrolnya. Kami dulu masih pakai mikrokontrol kalau tidak salah AT89S52 dan atau ATmega 8535 kalau tidak salah ya. Nah itu yang lama itu. Jadi masih menggunakan itu, belum pakai Arduino. Nah jadi intinya adalah ada sensor garis yang kemudian itu jadi misalkan kalau ada sensor garis 3 gitu ya, nah 3 nih. 3 ya. Bisa dipahami ya Rizal ya, ada 3 sensor garis. Masing-masing akan mendeteksi warna putih ya biasanya garisnya ya. Bisa jadi sebenarnya nanti hitam ataupun warna lain, tapi anggap pakai warnanya putih. Yang umum di YouTube itu biasanya line follower robot itu menggunakan atau garisnya berwarna kalau tidak hitam putih. Kita anggap sekarang putih dulu. Dulu juga yang dipraktekkan adalah warnanya putih. Kemudian 3 sensor itu kan dipasang di bawah bagian depan robot misalnya. Ini kalau misalkan ada robot gitu ya. Nah, bagian depannya sini dipasangnya sensornya biasanya. Nah, yang umum itu sensornya ada 3. 1 di tengah, kemudian 1 lagi di sebelah kanan, 1 lagi di sebelah kiri. Nah, di programnya itu ya, ini semuanya mendeteksi garis warna putih ya. Dia kalau misalkan yang tengah mendeteksi warna putih, maka dia akan memberikan logika 1. Begitu pula yang kanan, begitu pula yang kiri gitu kan. Sampai situ dulu nih, saya tanya, sudah paham tidak Rizal? Ada 3 sensor, masing-masing mendeteksi warna putih. Kalau dia mendeteksi warna putih, dia akan memberikan sinyal high atau 1 ya, logika 1. Kalau tidak mendeteksi warna putih, dia akan logika 0. Itu dulu deh. Sensor apa Pak? Sensor pink Pak itu Pak? Ya, sensornya apa ya? Maksudnya sensornya biasanya kalau dulu ya, kami menggunakan sensor inframerah. Jadi ada sensor inframerah yang kami pasang 3. 1, 2, 3. Bisa diterima? Ya bisa Pak. Baik. Nah, kalau tadi yang memberikan, kalau ketemu 1 ada logika 1 yang diberikan, baik itu yang tengah ataupun yang kanan ataupun yang kiri, bisa diterima itu? Ulang lagi Pak, ulang Pak. Jadi sensor itu biasanya ya, kalau yang sensor inframerah, dia kan dirakit, kemudian di setting gitu ya. Nanti ada settingnya, ada yang diatur, ada potensiometer yang diatur di situ. Kalau misalkan dia ketemu garis warna putih ya, warna putih di sini, misalkan ini sensor yang tengah ya. Ini saya tidak bawa sensornya soalnya. Maka dia akan memberikan output berupa logika 1. Itu bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, kalau tidak ketemu garis putih, maka sensor itu akan memberikan output logikanya 0 jadinya. Sudah ya? Logika 1 kalau ketemu putih, logika 0 kalau tidak ketemu warna putih. Artinya selain warna putih, dia akan berlogika 0. Kalau warna putih, dia akan berlogika 1. Tapi tidak mesti ini ya, cuman ini sekarang ilustrasi aja biar gampang dipahami. Jadi kalau misalkan logika 1 dia ketemu garis putih dia logika 1, kalau tidak bertemu garis putih dia akan berlogika 0.
Nah, sebentar. Nah, kemudian tadi sensor yang 3, ini ya 3 sensor ini. Kan ada di tengah. Sebetulnya kalau yang dipakai di luaran itu tidak hanya 3 ya. Kita biar gampang dulu, 3 dulu. Di tengah, kemudian di kanan dan di kiri. Nah, kalau misalkan di program itu ya di microcontroller, kalau satu yang tengah ini pada posisi garis putih, dia akan bergerak maju. Di programnya ya, kita program dia kalau dia sensor yang tengah ini berada pada atau mendeteksi garis putih atau berada di garis putih ya posisi sensornya, maka kita akan perintahkan si robotnya untuk bergerak maju. Sampai situ dulu. Paham. Paham ya. Nah, berikutnya kalau misalkan kita nanti mengalami si robotnya mengalami satu saat nanti dia akan miring gini. Tadi kan lurus gini. Sensor yang tengah itu mendeteksi garis putih. Pada saat dia mungkin pada satu saat miring gini ya. Nanti yang kedeteksi warna putihnya kan sensor bagian kanan. Nah, kalau sudah kedeteksi seperti ini, artinya robot itu pada posisi miring ya, pada kenyataannya di lapangan dan pada programnya itu si sensor kanan yang sekarang berlogika 1. Kenapa? Karena sensor kanan yang terkena garis putih yang sini ya. Paham sampai situ, Rijal? Paham, Pak. Nah, sensor kanan yang terkena garis putih dan dia memberikan logika 1, kemudian yang tengah itu tidak terkena garis putih, yang kiri juga tidak terkena garis putih, maka perintah yang kita berikan adalah berbelok ke kanan sedikit. Nah, pada saat kita perintahkan dia belok kanan sampai dengan si sensor putih tengah ya, sensor garis putih yang tengah ini ketemu garis putihnya. Jadi di programnya itu belok kanan sampai sensor putih yang tengah ini berlogika 1 atau sampai istilah di lapangan ya, sampai si sensor tengah ini sudah ketemu garis putih lagi. Nah, kalau sudah ketemu garis putih, stop belok kanan dan kembali perintahkan robot maju ya atau lurus ke depan gitu. Nah, seperti itu. Sebaliknya kalau misalkan yang dia sudah ternyata kebanyakan belok kanan, nanti kan sensor kiri nih yang terkena garis putih. Maka sensor kiri yang memberikan logika 1 ke microcontroller, sedangkan yang tengah ini tidak lagi berlogika 1 karena sudah melenceng dari garis putihnya. Begitu pula yang sensor kanan. Maka nanti si microcontroller akan sebaliknya memberi perintah untuk berbelok kiri sampai dengan sensor tengah ini kembali ke posisi garisnya ya. Seperti itu. Baru dia maju lagi. Nah, itu yang menjadi dasar sebuah line follower robot. Bisa ditangkap sampai situ, Rijal? Lumayan, Pak, tapi nanti kalau videonya tadi saya lihat lagi di YouTube. Baik. Kalau saya minta ulang menjelaskan bisa tidak? Dari 3 sensor tadi. Gak usah, Pak. Lanjutkan aja, Pak, materinya. Jangan, sekarang saya minta. Mungkin kawan yang lain, Wenta mana Wenta? Ya, Pak. Tadi dari penjelasan saya ya kameranya udah usah dihidupkan, cukup mikrofonnya aja Wenta. Kalau tadi saya menjelaskan ke si kawan kita Khairul Rijal tentang 3 sensor tadi, Wenta bisa tangkap tidak? Masih kurang jelas sih, Pak. Kecuali jelas, kayak ya? Langsung lihat sensornya dan megang bendanya mungkin langsung bisa ngerti. Oke. Baik. Nanti kapan-kapan kalau di Banjarmasin bisa aja Kak, Pak, ke kampus gitu untuk lihat sama teman-teman gitu. Kemarin ada rencana mau ke kampus tapi nggak sempat. Nanti dikabari dulu ya. Jadi biar ya, saya siapkan dulu robotnya, kemudian nanti programnya mungkin kalau misalkan mau lihat dia bergerak seperti apa gitu. Biar tidak ngambang seperti ini kan ya sebagian mungkin bisa membayangkan tapi kalau hanya membayangkan tidak memegang seperti yang tadi Wenta katakan memang agak sulit ya dipahami. Baik, tapi terima kasih sudah merespon dari yang tadi saya minta si Khairul Rijal mengulang kembali ya. Tapi tidak apa-apa Khairul Rijal. Terima kasih juga sudah bertanya ya. Baik, jadi itu yang terkait dengan si line follower robot ya, ada sensornya, yang pasti ada sensornya, karena kalau tanpa sensor itu agak sulit. Nah kalau yang sekarang itu mereka ada juga ya, ini tidak semuanya, ada juga yang tidak menggunakan sensor inframerah Rija, tapi mereka menggunakan kamera. Itu lebih apa ya, lebih powerful istilahnya ya, makanya
di penelitian-penelitian saya itu kan robot saya sudah menggunakan kamera untuk melihat sekelilingnya, jadi tidak menggunakan sensor saja, karena kadang-kadang kalau sensor itu apa istilahnya ya, kadang ada blind, kalau kamera juga ada blind spotnya. Kalau kamera itu lebih tidak apa ya, lebih real istilahnya. Kalau yang dilihat adalah benda gitu, dia benda padat atau benda atau manusia gitu ya, atau hewan ataupun tembok ataupun yang lain gitu ya, dia real yang dia lihat, kemudian dia informasikan ke komputer atau mikrokontroller yaitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan inframerah ataupun si sensor ultrasonik gitu ya, pada saat kita mendeteksi manusia bisa jadi itu bukan manusia, karena yang diinformasikan itu jarak, ini ada benda jaraknya misalkan 10 cm ataupun 1 meter misalkan, tapi kita tidak bisa memastikan yang dideteksi 1 meter itu tembok kah, manusia kah, atau kendaraan yang lain atau hewan gitu. Nah itu yang tidak bisa dia informasikan. Karenanya kalau yang sekarang itu robot-robot walaupun yang kecil-kecil ya, land plower itu mereka sudah menggunakan kamera untuk keperluan akuisisi data ya istilahnya, datanya data video ataupun data citra, data gambar gitu. Jadi tidak hanya sekedar sensor yang tadi, sensor inframerah, tapi sudah menggunakan sensor yang lebih lebih real gitu, yang dilihat, yang diinformasikan ke pengendalinya. Baik, kita lanjut dulu. Kita sudah sampai sini. Waktu kita jam berapa? Saya lihat jam dulu. Karena kadang kalau keasikan, nah ini kan sudah jam 9.56, materinya masih banyak nih yang perlu disampaikan. Tadi kita menjawab pertanyaan dari kawan yang lain dulu ya. Baik, ini blok diagram. Nah ini sudah saya perlihatkan di sini. Ya. Oke, di gambar, saya geser dulu. Ada muka saya menutupi slide. Roda kanan tadi, roda kiri itu selain tadi dia disuplai tegangan ya, yang warna hijau ada garis putihnya ini, itu adalah tadi si suplai tegangan. Nanti ada lagi suplai untuk arah putaran motor. Dan ada lagi suplai sinyal untuk apakah dia searah jarum jam, itu arah putaran. Yang satu lagi apakah dia dihidupkan atau dimatikan. Nanti kalau kita menggunakan L298 itu bisa sampai situ. Tegangannya berupa tadi dia arah putarannya ya, bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kemudian satu lagi dia kita bisa hidupkan dan matikan. Ada satu lagi nanti dia bisa berputar seberapa cepat gitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan relay, hanya 2 nanti yang bisa diberikan sinyalnya ya. Tegangan tadi, arah putaran motornya bisa putar kanan, putar kiri. Ya hanya itu ya, putaran kanan, putaran searah jarum jam, berlawanan jarum jam. Itu kalau pakai relay, ya hanya itu. Tapi kalau si ini, yang L298 itu ada 3. Tadi arah putaran motornya ke searah jarum jam, berlawanan jarum jam, kemudian bisa dimatikan, bisa dihidupkan, satu lagi dia bisa diatur kecepatannya. Nah, jadi keuntungannya kalau kita menggunakan driver yang menggunakan chip atau IC yang kalau di sini contohnya L298 itu ya, itu kita bisa memberikan 3 sinyal yang bervariasi untuk nanti motornya. Anam bisa bayangkan tidak ya? Anam mana Anam? Atau Azmi sekarang, Muhammad Azmi. Jadi kalau pakai chip itu bisa 3, kalau pakai relay hanya 1 ya. Maksudnya hanya 1 arah putaran motornya ke kiri ke kanan atau berlawanan jarum jam atau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Dan kalau si menggunakan relay tadi ya, itu kecepatannya tetap. Jadi kalau misalkan dia diberi tegangan suplai baterainya ya, tadi 7,4 volt ya sudah dia akan berputar sesuai tegangan baterainya. Kalau tegangan baterainya turun jadi 7 volt, jadi 6 volt atau jadi 5 volt, maka dia akan menyesuaikan dengan itu kecepatannya. Tapi kalau dengan L298 itu kecepatannya kita bisa atur. Walaupun tegangannya misalkan 7,4 volt, tapi kita mau atur kecepatannya hanya misalkan ya 100 RPM aja, revolution per menit ya, maka dia akan berputar sebesar itu. Walaupun tegangannya sudah atau di atas dari kecepatan itu ya. Jadi kalau misalkan dia bisa, kalau dengan tegangan 7,4 volt, dia bisa berputar sampai 500 RPM, maka dengan kita memberi sinyal PWM istilahnya ya,
RPM kita bisa atur. Jadi ada istilah PWM dan istilah RPM. RPM itu putaran motornya, tapi kalau sinyalnya yang dari mikrokontroller itu adalah nanti berupa PWM namanya. Nantilah kita belajar ya lebih detail lagi. Nah, jadi ada untung dan ada ruginya. Tapi kalau dengan relay itu biasanya kita bisa tidak hanya motornya motor DC, tapi juga bisa motor AC ya. Nah, kalau misalkan dengan L298 itu hanya motor DC saja. Nah, itu bedanya. Kemudian kalau dengan modul relay itu tidak hanya bisa di program motor atau di drive motor DC saja, tapi yang lain, lampu ataupun buzzer ataupun apa ya yang ingin kita gerakan itu bisa dengan si relay tadi. Jadi ada untung ada ruginya. Kalau istilah di penelitian itu ada trade off-nya gitu ya. Kalau nanti mungkin ada ketemu istilah trade off. Mungkin kalau yang bagus bahasa Inggrisnya tahu dia nih istilah trade off. Bentar. Video saya hilang. Baik, sudah nih ya. Nah, kalau tadi dirasa belum cukup detail, sekarang kita coba detailkan lagi ya. Nah, ini kan tadi gambar kita yang tadi ya, yang sudah dijelaskan secara umum lah paling tidak gitu. Coba kita detailkan lagi. Nah, ke mikrokontroller itu biasanya si baterai supply ini atau power supply ini menyuplai tegangan biasanya 5 volt. Sedangkan ke motor biasanya antara 6 sampai 12 volt. Tergantung motornya sih ya. Kalau kami dulu di tim robotika itu ada motor yang tegangannya 24 volt. Jadi kalau aki sepeda motornya si Azmi ataupun Anam ataupun Menta ataupun Rijal ataupun yang lain digunakan untuk menggerakkan motor yang 24 itu, maka harus dipasang dua aki motornya Rijal dan Wenta digabung jadi satu di seri sehingga tegangannya jadi 24 volt, yang 12 volt gitu ya. 12 volt tambah 12 volt jadi 24. Tapi kalau misalkan motor yang 12 volt ini dengan aki motor sebuah saja sudah cukup untuk menggerakkannya. Kalau yang di sini, yang motor yang digunakan adalah motor yang 6 volt di sini. Jadi nanti kalau pas diberi tegangan 7,4 volt, kalau menggunakan driver L298 itu kita bisa kurangi kecepatannya biar suplai tegangannya tidak maksimal 7,4 volt gitu ya. Karena kalau misalkan maksimal bisa jadi nanti motornya kelebihan tegangan. Tapi saya tidak tidak tahu persis ini motornya spesifikasinya tidak terlihat. Cuman yang saya tahu ini motor 6 volt sampai 12 volt. Makanya saya beri rank seperti itu untuk tidak membuat nanti salah. Jangan-jangan nanti kalau saya katakan itu motor 12 volt ternyata motor 6 volt diberi tegangan 7,4 volt terus nanti jebol motornya si Tamiya-nya Rijal ya. Karena kalau motor Tamiya itu kan motornya motor 3 volt itu. Kenapa disebut saya tahu motor 3 volt? Karena biasanya baterainya hanya 2. Baterai tipe AA itu dipasang 2. Baterai tipe AA itu kan tegangannya hanya 1,5 volt. Berarti kalau 2 hanya 3 volt. Karenanya motor yang di baterai Tamiya yang saya tahu itu hanya motor 3 volt. Beda dengan hal yang ini ya. Ini baterainya 3,7 volt. Jadi hampir 2,5 kalinya ini, 2,5 kalinya baterai yang biasa tegangannya ya. Baik, sambil kita lihat lagi, ini tadi sudah terkait dengan tegangan ya. Ini 6 sampai 12, kemudian yang ke mikrokontrolnya adalah 5 volt. Nah, kalau ke driver motor itu biasanya juga 5 volt untuk keperluan operasional dari driver, baik itu driver yang berupa modul relay ataupun yang berupa L298. Nah, mungkin ini kalau bagi sebagian kawan-kawan, Pak belum terlalu detail ya. Oke, kita coba detailkan lagi ya. Dari gambar yang tadi kita sudah perlihatkan ini tegangan yang di masing-masing roda. Nah, yang kita punya ini tegangan suplainya 7,4 volt. Tapi yang kita suplai ke panahnya kurang panjang ini yang ke mikrokontroller ya. Ini panahnya kurang panjang, harusnya sampai ke atas sana. Mungkin ada nanti yang ini dia. Kenapa saya potong? Karena ada sesuatu di situ. Baik. Baterai yang 7,4 volt ini, 7,4 volt ya. Itu sebenarnya kalau masuk ke mikrokontroller itu perlu regulator namanya. Jadi tidak bisa langsung 7,4 volt, nanti mikrokontrollernya yang jebol. Karena dia tegangan kerjanya hanya 5 volt.
Karenanya di dalamnya biasanya di board ini ya, board yang sekecil ini itu ada disematkan ya, bahasa Indonesianya disematkan atau diselipkan atau disisipkan itu sebuah regulator 5 volt. Jadi maksimal supply inputnya biasanya 12 volt. Dan dia akan melakukan regulasi ataupun melakukan penurunan tegangan gitu ya, dari 12 volt maksimal ke 5 volt turun jadinya. Jadi kalau 7,4 volt dia juga akan turunkan ke 5 volt, kalau maksimal 12 juga akan dia turunkan ke 5 volt, sama. Nah, ke driver motor juga demikian. Dia punya driver motor itu punya regulator. Si relay ini, nah ini si relay ini tidak punya regulator seperti halnya L298 ya, yang di di slide ini itu kan ada saya tulis regulator 5 volt. Nah, kalau yang L298 dia punya regulator 5 voltnya. Modul relay ini tidak punya. Karenanya nanti untuk dia bisa beroperasi, ini si modul relay yang saya pegang ini, dia akan nanti meminta suplai tegangan 5 voltnya dari microcontroller ini. Nah, dari sini. Dia akan minta suplai dari sini. Di sini makanya ada nanti pin untuk 5 voltnya dan pin groundnya. Nah, itu bedanya. Jadi kenapa saya sampaikan ini, untuk nanti kita bisa pada saat kita praktekkan gitu ya, itu oh iya, ini suplainya tidak bisa langsung dari baterai karena nanti akan jebol ininya modulnya ya. Nah, yang diberikan oleh si microcontroller itu berupa sinyal kontrol ke driver motor. Jadi dia tidak memberikan tegangan sebenarnya di sini. Dia hanya sinyal kontrol itu logika 1 atau logika 0 gitu ya. Sedangkan ke roda ini oleh driver motor arah dan juga kecepatan putaran. Sekali lagi kalau menggunakan L298 ya. L298. Tapi kalau misalkan menggunakan relay itu hanya arahnya saja. Kecepatannya tidak bisa diubah-ubah karena kecepatannya sudah akan menyesuaikan dengan suplai baterai dari si suplai tegangan dari baterai balik. Nah, ini ya, kalau misalkan dengan L298 itu bisa clockwise ya, atau searah jarum jam, atau counter clockwise berlawanan jarum jam. Itu ada istilah CW, CW, dan CCW. Dan ada RPM, revolution per minute. Nah, ini agak belibet juga nih saya ngomongan. Sama untuk roda kanan, roda kiri ya. Keduanya juga bisa digitukan, tapi diberikan maksudnya dikontrol arah putarannya dan juga kecepatannya. Tapi dengan menggunakan relay itu tadi hanya arahnya aja, CW ataupun double CW. Nah, kemudian untuk dia bisa memprogram ataupun menjalankan mengontrol si robot dalam hal ini roda kanan roda kiri ya melalui driver motor, maka kita perlu laptop atau PC untuk memprogramnya menggunakan Arduino IDE yang sudah kita pernah pelajari ya di mata kuliah microcontroller. Nah, kurang lebih demikian ya. Loh, nih saya sudah mulai pusing atau tambah pusing atau lebih. Mudah-mudahan saya berharap yang bawah ini lebih paham. Jadi tidak seperti saya yang tambah pusing menjelaskannya ini. Kalau sudah rumit seperti tadi ya, baik. Saya kira kalau memprogramnya nanti aja ya. Sebenarnya saya sudah buatkan juga di sini ada Nah, kita lihat ini dulu ya. Sebentar, waktunya masih 7 menit ya. Baik, kita masih punya 7 menit, kita lebih yang detail lagi ya. Programnya biar nanti pertemuan berikutnya aja ya. Nah, tadi ya, ini sudah kita detailkan. Sekarang kita coba detail lagi ya, lebih detail lagi karena ini sudah cukup membuat pusing saya kira. Bukan kawan-kawan ya, saya aja deh yang pusing. Nah, sudah cukup membuat pusing saya menjelaskan ini karena menjelaskan untuk membuat paham itu bikin pusing ya. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Jadi menjelaskan untuk membuat rekan-rekan mahasiswa itu paham itu lebih pusing daripada mendengarkan saja penjelasannya. Tapi tadi kata Wenta akan lebih paham sebenarnya kalau bisa mempraktekkan langsung ya atau melihat bendanya, melihat dia bekerjanya seperti apa gitu. Nah, ini kalau kita mau program pasti kita menggunakan USB port ya. Nah, kalau ke microcontrollernya kita perlu digital port 0 dan port 1. Ini saya kira di microcontroller mata kuliah sebelumnya sudah dibahas lebih detail ya.
Kenapa misalkan kita tidak menggunakan digital port 1 dan digital port 0? Kenapa? Karena dua jalur itu yang digunakan si komputer atau laptop kita untuk nanti berkomunikasi dengan mikrokontrolernya dan juga mentransfer program dari PC ke mikrokontrolernya. Jadi apa yang kita sudah program di PC itu kemarin ya, kemudian kita compile atau kita kompilasi, kemudian kita upload kan ke mikrokontrolernya. Nah, melalui dua port ini. Kemudian kalau kita memberi supply dari baterai ke mikrokontroler, maka kita menggunakan power port di situ. Nah, berikutnya untuk kita bisa terhubung ke driver tadi, baik itu yang L298 ataupun yang ini ya, yang modul relay, maka kita perlu nanti menghubungkannya ke digital port 4, 5, 6, dan 7. Nah, kenapa 4, 5, 6, 7? Karena memang ini yang standar. Kenapa itu selalu digunakan? Karena 4 port ini yang memiliki namanya PWM, kemampuan memberikan sinyal PWM, gitulah gampangannya ya. Ada PWM itu full width modulation. Yang tadi yang saya sampaikan itu kita nanti bisa berikan, bisa ubah nilainya. Dan kalau misalkan kita ubah nilainya, itu akan mengubah kecepatan putar dari si motor. Nah, karena walaupun tadi di modul relay ini tidak akan mampu menangkap sinyal PWM-nya, tapi paling tidak nanti kalau misalkan kita menggunakan L298 itu kita bisa lihat ya. Jadi tetap saya tuliskan di situ. Kita tetap menggunakan port yang sama 456. Dalam artian kalau misalkan kita nanti memasang si mikrokontroler yang kita program untuk L298, itu juga nanti kita bisa pasang ke robot yang menggunakan modul relay ini. Jadi walaupun berbeda nanti drivernya, tapi programnya bisa dipakai untuk keduanya. Nah, kalau nanti yang ke modul yang ke robot yang menggunakan modul L298 itu nanti kecepatannya bisa bervariasi tergantung programnya. Tapi kalau dia menggunakan modul relay nanti kecepatannya tetap di situ, tidak akan berubah kecepatannya, hanya arah putarannya saja. Nah, kalau di sini juga ya untuk ke motor itu kita akan menghubungkan si driver motor ke pin plus dan minusnya, ya. Nah, sama juga untuk kedua motornya itu ada pin plus minusnya di situ. Nah, ini ada modul aslinya ya mudah-mudahan. Nah, ini kalau yang dilihat di video resume kemarin itu yang saya gunakan adalah yang ini. Jadi ada modul Arduino Uno plus modul untuk sensornya ya, atau sensor shield dari sini. Nah, kalau dipasang kurang lebih seperti ini ya kemarin ya. Mungkin kalau di video yang sudah ditonton dan sudah dibuat resumenya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, sedangkan yang tadi yang saya pegang tadi yang kecil, mudah-mudahan di slide terlihat ya. Ini yang sebenarnya hanya kecil gini. Kalau dibandingkan jempol saya, ya kurang lebih sejempol saya. Nah, di sini adalah Arduino Nano. Jadi chipnya Atmega-nya yang ini, yang chipnya paling besar di sini, Atmega 328. Ini adalah Arduino Nano ya. Nah, kalau kita menggunakan Arduino Uno tadi ya, yang menggunakan sensor slide itu kurang lebih koneksinya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini ada pin 23 itu untuk enable A dan enable B. Ini yang tadi saya katakan dia bisa dimatikan, dihidupkan. Misalkan saya ingin matikan, saya tinggal matikan saja di pin enable-nya ini. Maka nanti kedua motornya itu mati, tidak berputar, tidak bergerak gitu ininya. Tapi kalau misalkan kita enable-nya ini kita beri ke 1 gitu, maka dia akan nanti bisa difungsikan. Entah kita putar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam atau kecepatan RPM-nya sekian gitu ya. Nah, kemudian ini 456-nya yang terhubung ya ke inputnya. Nah, ini yang menentukan nanti motor 1, motor 2. Ini baterainya, ini saklarnya. Nah, ini supply-nya ke sini ya untuk si Arduino Uno ya, kalau di sini Arduino Uno yang menggunakan sensor shield. Jadi di atasnya Arduino Uno-nya dipasangnya sensor shield ini bisa. Kalau yang di ini ya, yang di video kemarin yang sudah ditonton. Nah, kalau kita menggunakan modul relay nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di bagian tengah ini kan ada 1 2 3, satu relay ada 3 pin output ya. 1 2 3 1 2 3. Kita nanti letakkan pin motornya di bagian tengah ini. Ini satu motor di sini. Ini motor, ini saya tidak menggunakan warna, harusnya saya warna
merah hitam ya. Saya menggunakan hitam dua-duanya di sini, lupa mengganti warnanya. Nah ini jadi di tengah sini, nanti di kiri kanannya ini kita akan beri suplai tegangan di sini dan akan kita balik polaritasnya. Tapi nanti aja lah, biar tidak tambah pusing. Sementara seperti itu gambaran sederhananya ya, yang sudah saya berikan ini, nanti saya kirimkan materinya biar bisa dipelajari lebih detail ya. Nah ini posisi-posisi pin-pinnya biar tidak salah nanti. Karena kalau misalkan salah memasangnya aja atau memasangnya sudah salah, nanti pada saat di program apapun akan bermasalah gitu. Yang jadi persoalan kalau nanti memasang tegangannya yang salah. Nah itu yang nanti bisa merusak microcontroller modulnya. Dan atau juga si ininya. Bentar, waktunya sudah habis. Baik, sudah jam 10.15. Sambil kita ini kapan memprogramnya? Iya, memprogramnya ini masih beri pertanyaan karena ini pemrograman robotika. Terus kapan memprogramnya? Ya sebenarnya saya berikan programnya di sini. Tapi ini tadi tes motor secara manualnya ya. Coba kita lihat aja dari sekilas programnya dulu. Nah ini inisialisasi pin ya. Nanti kita ulangi di pertemuan berikutnya. Ini mirip dengan kita memprogram microcontroller ya, ada inisialisasi dulu, kemudian kemudian ada setup untuk pin modenya. Nah ini kalau kita nanti menggunakan si modul relay, nanti enable A dan enable B itu tidak tergunakan. Walaupun kita sudah program di microcontrollernya atau di IDE-nya, Arduino IDE-nya itu tidak akan terpakai. Karena kita hanya menyuplai yang in A, in B, in B1, in B2, in A1, in A2 gitu. Nah ini kalau misalkan kita memprogramnya maju ya, kurang lebih seperti itu programnya. Tapi nanti kita lihat saja satu persatu untuk bisa lebih dipahami lebih detail ya. Nanti mudah-mudahan minggu depan atau pekan depan itu kita bisa praktekkan langsung. Jadi kita program yang maju dulu, benar tidak maju. Kemudian kita program yang mundur dulu itu kita jalankan yang mundur dulu. Jadi di dalam microcontrollernya betul-betul hanya isinya programnya maju saja. Kita upload, kemudian nanti kita lihat apakah posisi robotnya itu memutar rodanya untuk menggerakkannya maju atau tidak. Nah kurang lebih demikian ya. Ini nanti saya berikan saja karena kita akan mengganggu nanti jadwal dosen yang lain kalau kita teruskan ini. Karena sebenarnya panjang penjelasannya dan saya sudah bawa ini sebenarnya ini mikrokontrolnya. Jadi kalau kita program sebenarnya bisa jalan gitu. Jadi karena waktunya tidak cukup, nanti aja kita lanjutkan ya. Atau saya buatkan videonya aja dulu biar bisa dilihat secara online gitu ya. Nanti pada saat ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Baik, sampai sini dulu. Mungkin ada sanggahan. Saya stop dulu ya share screen. Baik. Pak mau nanya Pak, itu tadi kan Bapak bilang untuk tugasnya udah ada beberapa orang yang udah Bapak respon dan udah dinilai. Nilainya itu bisa dilihat di mana ya Pak? Oh iya ya. Kalau biasanya melihat nilai akhir itu di mana? Kalau saya kan masuk ke sistem, bentar ya kalau misalkan nih saya lihat. Kayaknya itu Bapak aja deh yang bisa ngelihat, kami nggak bisa Pak. Iya toh, sebentar. Atau nanti nilainya bisa aja kali dikirim di grup. Oh boleh ya, iya baik. Baik, ya, nanti Pak. Coba saya kirim. Bentar ini, ya jangan-jangan hanya saya yang bisa ngelihat lagi. Saya pikir itu bisa. Di sistem. Bisa kayaknya kalau tidak dipublish oleh prodi itu tidak bisa dilihat ya oleh mahasiswa ya. Iya Pak. Baik. Betul. Baik, mohon maaf. Nanti saya ini saja. Kalau sudah selesai nanti saya rekap dan saya kirim ya atau saya umumkan di grup saja. Ya, ininya nilainya. Atau nanti nilai sementaranya saya kirimkan dulu. Jadi untuk memotivasi juga kawan-kawan yang lain yang belum mengumpulkan tugasnya biar segera mengumpul tugas. Baik, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, ini saya paksa untuk tidak ada ya, karena waktunya yang sudah habis. Terima kasih untuk sudah hadir dan merespon pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan maaf kalau penjelasannya kurang bisa dipahami secara detail, karena memang menjelaskan secara online ini banyak kendalanya. Yang pertama bisa secara langsung gitu ya, menunjuk-nunjuk. Kalau saya tunjuk-tunjuk di sini aja kan yang terlihat, apalagi menonton di HP ya, tidak di laptop itu terlalu kecil. Kalau misalkan bisa dipraktikkan atau secara offline gitu kan saya bisa
Ayo maju sini Anam, coba dilihat ini yang mana modulnya gitu ya. Baik. Jadi sekali lagi mohon maaf karena penjelasannya mungkin yang belum bisa secara maksimal diserap ataupun dipahami. Kemudian mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, nanti bisa bertemu lagi banyak umur pekan depan. Nah, sekali lagi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Pak, terima kasih banyak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.